Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Update Info. Jangan lupa subscribe ya dan bunyikan tanda loncengnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selamat menyaksikan. Nah, saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan rapid test dan tes swab untuk mendeteksi COVID-19. Nah, teman-teman ditonton lagi ya, jangan sampai ketinggalan. Rapid test digunakan untuk screening pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan tes swab. Untuk mendeteksi virus corona pada pasien di Indonesia, pemerintah menggunakan dua metode, yakni rapid test dan swab tenggorokan. Keduanya adalah pemeriksaan yang berbeda. Ada beberapa perbedaan rapid test dan pemeriksaan swab tenggorokan, yakni yang pertama diambil dari jenis sampel yang diambil. Di Indonesia, rapid test dilakukan dengan menggunakan sampel darah, sedangkan untuk pemeriksaan swab menggunakan sampel nir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Dilihat dari cara kerjanya, rapid test memeriksa virus menggunakan antibodi IgG dan IgM yang ada di dalam darah. Nah, antibodi itu akan terbentuk di tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Jadi, jika di tubuh terjadi infeksi virus, maka jumlah IgG dan IgM di tubuh akan bertambah. Hasil rapid test dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM dalam darah. Jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif ada infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis yang menggambarkan infeksi COVID-19 ya teman-teman. Maka, orang yang dikatakan dengan hasil rapid test positif akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau hidung. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat. Karena apa? Karena virus corona akan menempel di bagian dalam hidung atau tenggorokan saat masuk ke tubuh. Nah, sampel nir yang diambil itu dengan metode swab nantinya akan diperiksa menggunakan metode PCR. Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan keberadaan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 di tubuh seseorang. Dari waktu yang diperlukan, rapid test hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit hingga hasil keluar. Wah, cepat banget ya teman-teman. Sementara itu, pemeriksaan menggunakan metode PCR membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunjukkan hasil. Nah, hasil pemeriksaan rapid test maupun PCR juga bisa keluar lebih lama jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampel sudah penuh, sehingga sampel yang masuk harus antri untuk bisa diperiksa. Dari kelebihan dan kekurangan rapid test, yaitu metode ini lebih mudah dilakukan, namun cara ini juga bisa alternatif screening untuk mendata orang-orang yang butuh pemeriksaan lanjutan dengan cepat. Sementara untuk kekurangannya, hasil rapid test tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Pasien yang positif rapid test harus mengalami pemeriksaan lanjutan dengan metode swab. Sedangkan untuk pasien yang negatif memang masih menunjukkan gejala sakit, idealnya mengulang rapid test 7-10 hari kemudian. Jika tidak, kemungkinan untuk mengulang maka harus tetap isolasi diri di rumah ya teman-teman selama 14 hari. Kenapa begitu? Karena IgG dan IgM yaitu antibodi yang diperiksa melalui rapid test tidak langsung terbentuk begitu seseorang terinfeksi. Dibutuhkan waktu kurang lebih 7 hari hingga antibodi tersebut terbentuk. Jadi, semisalnya nih teman-teman baru terpapar virus corona kemarin lalu menjalani rapid test hari ini, maka kemungkinan besar hasilnya akan negatif. Inilah yang dinamakan dengan false negatif atau negatif palsu. Begitupun saat hasil rapid test teman-teman positif, bisa jadi itu adalah false positif atau positif palsu. Sebab IgG dan IgM akan terbentuk setiap ada infeksi virus dan bukan hanya akibat virus corona. Jadi jika rapid test menunjukkan hasil positif, kemungkinannya ada dua. Teman-teman bisa terkena dengan COVID-19 atau terinfeksi virus lain, misalnya nih demam berdarah. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pemeriksaan swab dan PCR yaitu kelebihannya pengambilan spesimen lendir menggunakan swab dan pemeriksaan menggunakan PCR adalah metode yang paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2. Namun metode pemeriksaan ini lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Pemeriksaan sampel pun hanya bisa dilakukan di laboratorium dengan kelengkapan khusus.
saat ini baru ada 48 laboratorium dengan fasilitas tersebut di Indonesia. Sedikit amat ya teman-teman, sehingga kapasitas pemeriksaannya pun tidak terlalu besar. Akibatnya butuh waktu beberapa hari hingga hasil tes bisa keluar. Berikut ini tahapan swab test dengan metode PCR. Nah, teman-teman akan diminta untuk duduk di kursi, lalu tim medis atau tenaga kesehatan akan memasukkan alat yang berbentuk seperti cotton bud namun lebih panjang. Teknik swab dilakukan untuk menyapukan alat tersebut ke area belakang hidung untuk mendapatkan cairan atau lendir yang terdapat di area tersebut. Setelah itu, alat swab akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup spesimen. Ini selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk diperiksa menggunakan teknik PCR. PCR intinya adalah pemeriksaan untuk mencocokkan DNA atau RNA yang dipunyai virus. Dengan teknik PCR, DNA atau RNA yang ada pada sampel dari swab tadi akan direplikasi atau digandakan sebanyak mungkin. Nah, DNA atau RNA dari sampel tersebut akan dicocokkan dengan susunan DNA SARS-CoV-2 yang sebelumnya sudah ada. Jika cocok, maka pasien yang diambil sampel embrinya positif terinfeksi COVID-19. Sebaliknya, jika ternyata tidak cocok, tandanya orang tersebut negatif terinfeksi COVID-19. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti? Terima kasih ya teman, semoga teman-teman paham semua. Thank you.